Baik, mari kita masuki perjalanan pemikiran Ebrahim Musa, salah satu pemikir Islam kontemporer paling tajam dan reflektif, dengan cara naratif dan sederhana, agar gagasan-gagasannya bisa dinikmati siapa saja. Bagian I, awal kehidupan. Dari madrasah ke universitas, Ebrahim Musa lahir di Afrika Selatan, sebuah negara dengan sejarah panjang kolonialisme, apartheid, dan ketidaksetaraan. Ia tumbuh dalam komunitas Muslim India Afrika Selatan yang sangat menghargai ilmu-ilmu agama klasik. Sejak muda, Musa sudah tertarik pada dunia pesantren, madrasah, dan kehidupan spiritual Islam tradisional. Tapi hidupnya berubah drastis ketika ia menempuh pendidikan di Darul Ulum Nadwatul Ulama, India. Sebuah madrasah bergengsi yang menyeimbangkan ajaran tradisional dengan kesadaran modern. Di sini, Musa mengalami persentuhan mendalam dengan teks-teks klasik, tapi juga mulai menyadari adanya jarak antara wacana Islam klasik dengan dunia modern yang kompleks. Inilah benih pertama dari kegelisahan intelektualnya. Bagian 2, hijrah intelektual. Ketika tradisi bertemu dunia modern. Setelah pulang ke Afrika Selatan, Musa sempat menjadi wartawan dan guru. Tapi ia terus merasa bahwa untuk memahami apa makna Islam di zaman sekarang, ia perlu memperluas cakrawala. Maka ia melanjutkan studi ke University of Cape Town dan kemudian meraih PhD di University of Chicago, pusat pemikiran kritis di Amerika Serikat. Disinilah Musa mulai mengkaji Islam dengan metode menyora dan filsafat modern, tanpa kehilangan rasa cintanya pada tradisi ulama. Bagian 3, gagasan inti. Tradisi sebagai proyek hidup. Gagasan Musa bisa dirangkum dalam satu kalimat. Tradisi Islam bukan museum, ia adalah makhluk hidup. Ini ia kembangkan dalam karyanya yang terkenal. What is a Madrasah? Dalam buku ini, Musa menjelaskan pengalaman mendalamnya sebagai santri. Tapi ia juga mengkritik bahwa sebagian madrasah hari ini terjebak pada pengulangan, bukan pembaruan. Ia tidak merendahkan madrasah, justru membelanya dari stereotip. Tapi ia juga menuntut madrasah untuk kembali hidup sebagai pusat refleksi moral dan sosial, bukan sekadar hafalan hukum. Ghazali and the Poetics of Imagination. Inilah karya filsafat klasik. Ia membaca ulang tokoh besar Al-Ghazali bukan hanya sebagai teolog, tapi sebagai pembentuk cara berpikir religius yang kreatif dan imajinatif. Musa menunjukkan bahwa Ghazali menggunakan logika, tapi juga simbol dan cerita. Menganggap bahwa jiwa manusia tak bisa ditundukkan hanya oleh argumen, tapi butuh sentuhan batin, rasa, dan makna yang mendalam. Dengan ini, Musa melawan cara berpikir modern yang sering mengabaikan imajinasi religius, padahal itu bagian penting dari keberagamaan. Bagian siapa yang menginspirasinya? 1. Al-Ghazali, sebagai tokoh yang menyatukan akal dan hati, syariat dan tasawuf, serta kritik dan ketundukan spiritual. 2. Fazlur Rahman, tokoh reformis yang membaca Quran sebagai proyek etis historis. Musa banyak mengambil ide dari pendekatan etika hermeneutik Fazlur. Abu Hamid Al-Tusi, tokoh madrasah klasik, karena menunjukkan bagaimana pendidikan tradisional bisa melahirkan kemandirian spiritual. 4. Pengalaman kolonialisme di Afrika Selatan membentuk kepekaan Musa terhadap isu keadilan sosial, otoritas pengetahuan, dan politik wacana agama. Bagian gagasan-gagasan penting. Mari kita ringkas secara sederhana. Gagasan, penjelasan singkat. Tradisi sebagai proses hidup. Islam klasik harus dibaca sebagai dialog yang terus berlangsung, bukan warisan beku. Hermeneutika Quran yang kontekstual. Pemahaman ayat suci harus memperhatikan konteks historis dan tujuan etis, bukan hanya bunyi literal. Kritik terhadap stagnasi madrasah. Madrasah harus berkembang dari tempat hafalan hukum menjadi pusat refleksi moral dan pemikiran sosial. Religiusitas sebagai pengalaman estetik dan etis. Beragama bukan hanya soal benar salah, tapi juga soal rasa, makna, dan keindahan hidup dalam ketundukan. Kesimpulan, Islam sebagai warisan hidup. Ebrahim Musa adalah jembatan antara dunia klasik dan modern, antara kitab kuning dan filsafat kontemporer. Ia mengajak kita untuk mencintai tradisi, tapi tidak menjadi budaknya. Menghormati ulama klasik, tapi tidak berhenti mengkaji ulang makna-maknanya di zaman ini. Ia bukan penghancur tradisi, tapi penghidup tradisi, agar Islam tetap relevan, berakar, dan bercahaya di dunia yang terus berubah. Jika kamu tertarik, kita bisa lanjutkan ke penjelasan argumen utama dalam bukunya Ghazali and the Poetics of Imagination.
perbandingan pendekatannya dengan pemikir reformis lain seperti Khaled Abu El-Fadl, Aminah Wadud, atau Wael Halak. Aplikasi gagasan Mosa dalam kurikulum pendidikan Islam hari ini. Kamu ingin melanjutkan ke bagian mana?